Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menyampaikan tema yang berjudul Ramadan, kesempatan untuk kita menyucikan diri kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian wa aqrartu bil qalbi, aku ikrarkan dengan hati bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian wa amalun bil arkan, seorang yang beriman itu melakukan dengan anggota tubuhnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu? Yakni mengenai tentang puasa. Puasa menurut bahasa yang artinya adalah menahan diri, sedangkan menurut istilah adalah kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari terbit fajar waktu azan berkumandang waktu subuh sampai terbitnya matahari atau waktu maghrib berkumandang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah, dan kemudian juga selain kita berpuasa juga ada perintah untuk kita menunaikan zakat fitrah, dan zakat fitrah itu pun diperintahkan sebelum disyariatkannya berpuasa. Para hadirin rahimakumullah, kemudian puasa itu adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang tujuannya adalah untuk menciptakan hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa.
Para hadirin rahimakumullah, jadi dengan wasilah, dengan pelantara seorang hamba Allah itu berpuasa, akan terciptanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Hadirin sekalian, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata imanan dalam hadis tersebut adalah walaupun bentuknya masdar, akan tetapi itu bermakna isim fa'il sebagai pelaku. Ketika orang itu berpuasa kemudian melakukan puasanya itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wahtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tolabus tawab minallah, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa dirinya beribadah kepada Allah itu riya, tidak merasa dirinya itu ibadah kepada Allah itu ingin diperhatikan orang, atau bahasanya adalah sum'ah, ingin diperhatikan orang. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin puasa seorang yang beriman itu dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini, kalau kita amati, Ramadan itu membawa hamba Allah untuk menjadikan pelebur dosa. Kemudian Ramadan juga ada pahala-pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam persiapkan kepada umatnya. Ketika itu Nabi Muhammad, beliau mengharapkan umatnya seperti umat-umat Nabi yang terdahulu, yang umurnya panjang-panjang, yang amal ibadahnya mereka itu banyak sekali. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar umatnya walaupun usianya pendek tapi amal ibadahnya banyak seperti umat-umat terdahulu. Maka disitulah ada yang namanya Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Kemudian juga di Ramadan ada juga untuk kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersosial, berbagi, dengan kita berzakat fitrah, dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak. Maka dengan harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, itu pada hakikatnya tidak berkurang, bahkan itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang jadi pertanyaan adalah untuk kita hadirin sekalian, bagaimana kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menurut Imam Ibnu Battal, seorang penyarah hadis Imam Bukhari, dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari,
menjelaskan hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang terdahulu daripada orang yang berpuasa dengan syarat dia totalitas iman kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tanpa riya, tanpa sum'ah, ingin diperhatikan orang, pasti jaminannya Allah akan ampuni dosa seorang hamba itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah itu seorang hamba Allah dengan iman secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Ibnu Battal menjelaskan hadis tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua adalah seorang berpuasa itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua adalah ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua itu, ketika seorang hamba Allah, umat Rasulullah, berpuasanya dengan penuh totalitas iman, dengan penuh ihtisab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Bahkan juga dikatakan menurut Imam Ibnu Battal itu, baik itu dosa kecil maupun dosa besar kita, kalau kita berpuasanya karena Allah, kalau kita berpuasanya mengharap ridha Allah, pasti kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin sekalian, bayangkan hadirin sekalian, kalau kita dihitung dari masa balik kita sampai nanti usia kita ditentukan oleh Allah, berapa Ramadan yang kita jumpai, andai kata kita berpuasanya dengan penuh keimanan, puasa kita dengan penuh ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa kita. Hadirin sekalian, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, itu dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu kharaja min ummihi, dia keluar dari rahim ibunya, kayauma waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, keadaannya suci, mensucikan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dari tausiah yang singkat ini, jika kita amalkan puasa kita dengan penuh iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin akan Allah ampuni dosa-dosa kita, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Itu saja hadirin sekalian, tausiah yang singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan khususnya pribadi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, agar kita mampu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.